Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami ingin presentasikan hasil analisis pola transportasi land dan bike sharing. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Aula Ibda dengan NIM 24103120025 dengan rekan-rekan saya dipersilakan. Saya Laura Krisna Manlang dengan NIM 24103120004. Saya Jihan Fadila dengan NIM 24103120033. Saya Mustika Nuryani dengan NIM 24103120035. Oke, boleh di next. Berikut nama-nama anggota kami, boleh di next. Untuk ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Laura dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi, London Bike Sharing adalah layanan penyewaan sepeda yang digunakan sebagai sarana transportasi jarak pendek di kota London. Nah, untuk mendukung mobilitas sehari-hari dan mengurangi kemacetan. Nah, dalam pelaksanaannya, layanan ini dioperasikan melalui dan sistem tersebut itu dihasilkan data penggunaan sepeda yang mencakup waktu dan juga jumlah penyewaannya, di mana tingkat penggunaan dapat berubah-ubah tergantung jam, hari, musim, serta kondisi cuaca, seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin pada kota itu. Dan data ini kemudian dapat dianalisis menggunakan metode data mining dan teori data mining untuk memahami pola penggunaan sepeda dalam aktivitas sehari-hari. Boleh di next. Oke, selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan Orange Data Mining, di mana Orange Data Mining itu adalah sebuah software untuk analisis data mining yang menggunakan pendekatan visual berbasis vintage. Nah, penggunaan itu bisa melakukan pengolahan atau eksplorasi dan juga visualisasi data tanpa banyak coding. Nah, tampilan visualnya ini itu memudahkan pengguna memahami alur analisis dan juga menemukan pola-pola data dengan lebih cepat. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada tujuan daripada analisis ini adalah untuk mengetahui tren jumlah perjalanan sepeda berdasarkan faktor waktu, seperti jam, hari, dan juga musim, serta menguji pengaruh faktor cuaca yang meliputi suhu, kelembaban, dan juga kecepatan angin terhadap jumlah penyewaan sepeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan dari orange data mining. Jadi untuk tahapan dari orange data mining itu dibagi jadi tiga, ada input, proses, sama output. Boleh next? Nah, yang pertama kita bakal masuk ke tahap input. Jadi bisa dilihat di gambar yang paling kiri itu adalah tampilan pertama ketika kita tuh membuka aplikasi dari Orange Data Mining-nya. Nah, terus untuk gambar yang di tengah itu adalah tempat kita untuk memulai analisis datanya, di mana di sini kita akan klik new. Uh, Habis itu kita tinggal menggunakan tools yang ada di menu sebelah kiri layar. Nah, setelah tadi kita klik new, kita akan masukkan datanya, yaitu data dari si London Sharing Bike-nya. Dengan mencari widget bernama file, kemudian kita tarik widgetnya sampai ke tengah layar. Lalu kita klik dua kali widget tersebut sampai muncul seperti gambar yang di sebelah kanan. Terus habis itu kita bakal buka file datasetnya, yaitu london_match.csv. Di situ tuh aplikasi Orange itu akan langsung ngebaca si data dari datasetnya untuk yang bisa dilihat dari bagian infonya. Boleh next? Baik, kita masuk ke tahap kedua yaitu proses, ini adalah proses pemilihan data. Jadi dari widget file kita sambungkan ke select kolom, dan untuk kuncinya itu ada kolom CNT atau jumlah sewa. Nah, kolomnya itu kita geser ke kotak target sebagai tujuan prediksinya. Sedangkan untuk data cuaca lain seperti suhu dan kelembapannya itu kita masuk ke fitur sebagai data pendukung agar komputernya bisa ngeproses data tersebut. Nah, setelah datanya kita pilih, kita masuk ke otak analisis menggunakan decision tree. Nah, kita sambungin datanya ke widget tree, lalu ke tree viewer. Nah, sedikit tips di bagian pengaturan. Nah, di sini saya batasi kedalaman pohon ke angka 3 supaya nanti hasilnya itu untuk grafiknya itu nanti lebih ringkas dan mudah untuk dibaca.
Nah, dan terakhir, itu kita lakukan validasi visual menggunakan widget Sketcher Plot, di mana pengaturannya itu dipasang data suhu T1 di sumbu X dan juga jumlah penyewa CNT di sumbu Y, serta menambahkan warna berdasarkan kelembapan. Nah, tujuannya itu biar bukti visual, kita bisa dapetin bukti visual apakah suhu atau kelembapan benar-benar mempengaruhi jumlah penyewaan sepeda. Boleh di next? Oke, selanjutnya pada saat ini adalah output faktor penentuan. Jadi, sekarang kita lihat hasil dari pengaturan tadi di slide ini itu begitu Wintet 3 Viewersnya itu dibuka, itu kita langsung disajikan dengan grafik pohon keputusannya, yang dimana menariknya di sini itu teman-teman bisa lihat di kotak paling puncak atau akar itu tertulis home, itu artinya adalah analisis data menemukan bahwa kelembapan udara adalah faktor penentu nomor satu yang paling mempengaruhi jumlah penyewaan sepeda. Nah, cabang-cabangnya itu cabang-cabangnya satu yang paling mempengaruhi jumlah penyewaan sepeda, kemudian memecah kondisi lagi. Kemudian kondisinya itu memecah ke bawah, misalnya mengecek suhu T1 atau apakah itu hari libur. Jadi membaca grafiknya itu kayak membaca pola perilaku penyewaan. Kayak, oh kalau cuacanya lembab berarti mereka itu cek dulu suhunya dingin atau enggak sebelum memutuskan sewa. Jadi polanya itu ketahuan jelas banget di sini. Boleh di next. Oke, jadi ini dia hasil akhirnya. Jadi di saat ini tuh kita bisa lihat tampilan grafiknya setelah diatur tadi, di mana sumbu mendatarnya adalah suhu atau T1 dan yang naik ke atas atau sumbu Y-nya itu adalah jumlah penyewanya atau CNT. Kelihatan banget kan teman-teman di sini polanya. Jadi titik-titiknya ini tuh cenderung naik miring ke kanan atas. Artinya semakin hangat suhunya atau semakin panas suhunya, semakin juga banyak orang yang menyewa sepeda. Lalu coba kita perhatikan gradasi warnanya, di mana titik-titik yang warnanya biru pekat, yang berarti kelembabannya tinggi, itu kebanyakan berkumpul di bagian bawah dengan jumlah penyewa sedikit. Jadi grafik ini tuh membuktikan kalau misalkan cuaca hangat itu bikin rame, tapi kalau misalkan terlalu lembab, orang ini tuh jadi malas menyewa sepeda. Dengan begini kesimpulan kita itu jadi lebih kuat karena ada bukti visualnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian saran dan juga kesimpulan dan juga saran. Di mana untuk bagian kesimpulannya dari hasil analisis itu menunjukkan kalau misalnya si faktor cuaca itu bisa berpengaruh pada jumlah penyewaan sepeda. Di mana berdasarkan visualisasi menggunakan decision tree itu menunjukkan kalau misalnya kelembapan dan juga suhu itu menjadi faktor utama. Di mana tingkat peminjaman sepeda cenderung lebih tinggi kalau misalnya kondisi udaranya itu lagi kering dan juga suhunya lagi hangat. Dan juga sebaliknya kalau misalnya suhunya itu lagi lembab dan juga udaranya lagi lembab dan juga suhunya dingin, itu penyewaan sepeda itu bisa menurun. Selain itu, di analisis kedua, dengan melalui scatter plot itu memperlihatkan adanya hubungan positif antara suhu dan juga jumlah penyewa sepeda, di mana kalau misalnya permintaan sepeda meningkat seiring dengan naiknya suhu udara, itu juga akan berpengaruh pada si penyewaan sepedanya. Nah, dari temuan analisis ini itu menunjukkan kalau misalnya tujuan jangka pendek dari dataset ini yaitu melihat tren penyewaan sepeda berdasarkan waktu dan juga menguji pengaruh faktor cuaca terhadap jumlah penyewaan sepeda itu bisa tercapai dengan bantuan dari Orange Data Mining. Nah, untuk sarannya, berdasarkan hasil dari analisis ini, kami menyarankan kepada pengelola layanan bike sharing itu untuk mempertimbangkan faktor cuaca dalam pengelolaan operasional. Contohnya kayak penyesuaian jumlah sepeda yang tersedia di kondisi cuaca hangat dan juga kering. Terus kalau misalnya untuk penelitian selanjutnya itu kita bisa menambahkan beberapa variabel lain, contohnya kayak hari libur sama jam operasional. Serta kita juga bisa menggunakan metode analisis yang berbeda supaya hasil yang diperoleh itu bisa lebih akurat dan juga mendalam. Boleh next? Baik, sampai sini saja presentasi yang bisa kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.